Ramadan adalah diklat untuk kita lebih disiplin dalam menjalankan perintah-perintah Allah, lebih disiplin di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau hari nggak bulan Ramadan, orang sholat isya jarang ke masjid, betul? Betul? Wong itu kok? Wong itu ngomah. Jadi kalau bulan Ramadan ini masyarakat berbondong-bondong, kalau isya ke masjid, alhamdulillah. Itulah pendidikan Ramadan. Coba nanti kalau udah nggak Ramadan, kebanyakan orang kalau sholat isya di mana? Di mana? Di rumah. Padahal orang laki-laki afdolnya sholat jamaah di masjid. Apalagi kalau tetangganya masjid. Tetangga masjid nggak sholat di masjid, malu-maluin dong, malu-maluin dong. Tetangga masjid, dari masjid hanya 5, 6 rumah, hanya 10 rumah, hanya 40 rumah. Tetangga tuh 40 rumah tuh. Tetangga masjid 40 rumah tiap arah, 40 rumah. Tetangga masjid nggak sholat ke masjid kecuali Ramadan. Ini satu kekurangan. Karena itu masih ada Ramadan, alhamdulillah. Masyarakat kalau bulan Ramadan senang ke masjid, berangkat untuk sholat isya, kemudian nanti sekaligus ba'diyah dan sholat tarawih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil. Kalau ini terdidik selama 30 hari, harapannya nanti berlanjut selama 1 tahun. Salat isya berjamaah di masjid. Jangan sampai laki-laki sholatnya selalu di rumah sendirian lagi. Kayaknya selalu laki-laki itu. Ya. Diusahakan terus berjamaah isya. Sebagaimana suasana Ramadan, nanti ketika keluar Ramadan sholat isya kita tetap berjamaah, diusahakan di masjid. Amin Allahumma amin ya rabbal. Bulan Ramadan menjadikan kita lebih disiplin sholat subuh jamaah. Kalau hari-hari biasa umat Islam subuhnya di mana? Kebanyakannya di mana? Di mana? Di mana? Di rumah. Sendirian lagi nggak jamaah. Parah. Parah. Ramadan datang, Masya Allah, muslimin mendapat semangat. Subuh ke masjid. Subuh, sholat jamaah di masjid, di musola. Bahkan ada kultum, ada kulsum. Kultum apa? Kuliah 7 menit. Kalau kulsum, kuliah 10 menit. Ya, kalau kultul, kuliah 3 menit. Ya, Abah kasih istilah baru ini. Kultul, kuliah 3 menit. Nah, ya, sekarang orang semuanya pengen cepet. Ya. Jadi kalau sholat subuh kita alhamdulillah dengan suasana Ramadan ini kita terbangkitkan untuk ke masjid. Kaum muslimin, masyarakat muslimin senang ke masjid sholat subuh jamaah. Harapannya nanti setelah Ramadan tetap berjalan sholat subuh berjamaah dan diusahakan di masjid rumahnya Allah Subhanahu. Jangan sampai sholat subuh nggak jamaah, maka rugi besar. Rugi. Sholat subuh berjamaah mendapatkan pahala seperti orang yang sholat malam, sholat sunnah sepanjang malam. Sholat sunnah, yakni kita ini terawih 10 kita terawih ini 11 rakaat bagi yang 11 dengan witirnya, atau kita yang terawih 23 rakaat sekaligus witirnya, itu paling lama 1 jam dengan doa-doanya, dengan ngopinya. Ya,
kalah dengan pahala sholat subuh berjamaah. Sholat subuh jamaah pahalanya seperti engkau sholat sunnah mulai isya sampai subuh. Allahu Akbar. Maka jangan ketinggalan sholat subuh berjamaah. Ada orang terawih ikut subuh nggak jamaah, rugi atau untung? Rugi atau untung? Rugi atau untung? Rugi. Rugi. Ya. Sholat terawih 20 rakaat tambah witir 3 rakaat 23 selesai dalam 1 jam. Pahalanya nggak sebanding dengan sholat subuh berjamaah. Seperti engkau sholat sunnah sepanjang 1 malam. Allahu Akbar. Karena itu selama Ramadan usahakan subuh jangan nggak jamaah. Jangan nggak jamaah. Kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, nahdiyin nahdiyat, ngantuiyin ngantuiyat, ngelehiyin ngelehiyat, kesetiyin kesetiyat. Itu jangan sampai kita terjatuh di bulan Ramadan ini nggak sholat subuh jamaah. Allahu Akbar. Ini kerugian besar. Harus sholat subuh kita jaga selama bulan Ramadan berjamaah dan diusahakan di masjid. Inilah diklat bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan diklat untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang lemah, menimbulkan kepekaan untuk kasih sayang dan berbagi. Hai orang-orang yang memiliki harta berlebih, hai orang-orang yang memiliki harta cukup, tiap hari engkau makan enak, tiap hari engkau makan serba ada, tiap hari engkau makan dengan warna-warna menunya yang berbeda-beda, dari mulai bakwan, bakmi, bakso, bakpia, bakmi Jawa, bakmi Aceh, bakmi Sunda, bakmi Betawi, bakmi Solo, Semarang, Trowolu, macam-macam makanan kau bisa makan. Perutmu sepanjang hari dan malam selalu kenyang. Di bulan Ramadan di siang hari jam 10, jam 11 engkau mulai merasakan bagaimana rasa orang lapar. Engkau dilatih oleh Allah untuk merasakan apa yang dirasakan oleh fakir miskin tiap hari. Tiap hari. Orang-orang yang nggak punya itu, orang-orang desa, orang-orang pekerja kaki lima, anak-anak muda yang mungkin di kolong-kolong jembatan, dia tiap hari kelaparan. Mau sarapan, dia belum punya uang. Mau makan siang, nunggu kerja dulu. Di pasar-pasar itu, kuli-kuli yang mengangkat barang, dia belum sarapan kalau nggak ada order, nggak ada jobs. Mas angkatin ini ke mobil ya, ini baru dapat dia 10.000 untuk sarapan. Tiap hari begitu. Makan siang dia belum bisa makan siang, lapar, haus, mau beli nggak punya duit, mau minta malu. Dia nungguin ada orang yang mungkin dia ojek, naik ojek, ada dapat penumpang sebagai penumpang baru dia dapat duit, dia tarik ojek. Atau tukang becak, wadu'afa, dan orang-orang yang lemah. Supaya kita merasakan laparnya orang yang lapar, tiap hari mereka lapar. Kita alhamdulillah masih dikasih nikmat oleh Allah, mondok, makan minum terjamin. Allah, tiap hari dapur tidak pernah libur. Gitu. Punyai Rika, gitu. Punyai Cucut, gitu. Punyai apa? Mus, ya, dan punyai yang masih belum menikah, gitu. Yang dapat tugas masak itu, tiap malam berjibaku,
untuk menyiapkan sahur dan buka puasa. Kalau nggak bulan Ramadan, tiap hari 3 kali makan disiapin. Ya Allah, alhamdulillah. Karena itu di bulan Ramadan kita diajak puasa supaya merasakan lapar di siang hari. Oh ya Allah, seperti inilah hausnya orang yang sedang kehausan. Di tengah pasar, di tengah ladang, ketika narik becak, ketika dia narik ojek. Mungkin juga itu orang-orang kerabat kita juga, mungkin juga ayah kita sendiri. Sehingga kita ini sadar, ya Allah, bapak di rumah, ibu di rumah, mereka berjuang banting tulang untuk cari nafkah, membayari aku di pesantren. Seperti inilah rasa lapar yang mereka rasakan tiap hari. Sementara aku di pesantren segalanya serba mudah, maka kita bangkit semangat untuk belajar, semangat untuk mengejar prestasi, tidak membuang-buang waktu dan kesempatan, tidak membuang-buang uang dengan sembarangan, dan tidak menghabiskan energi dalam hal-hal yang percuma dan tidak membawa manfaat dan keberuntungan. Ini Ramadan ini madrasah untuk menghidupkan kepekaan kepada orang lain. Makanya di bulan Ramadan kita berusaha untuk berbagi. Berusaha untuk apa? Berbagi. Berbagi takjil. Masya Allah. Ya. Berbagi sedekah. Ya. Tiap Jumat di pesantren di masjid sini, masya Allah, ya, ada menu-menu khusus. Mungkin kita biasa, tapi orang lain nggak biasa. Wih, ono Indomie, mie ayam, seneng mereka. Alhamdulillah, bisa mengulas senyum di hati muslimin itu satu kebahagiaan. Ya, jadi tiap hari Jumat kita kasih menu khusus. Itu main Jumat main apa? Nah, terus Jumat ini apa? Mau request boleh? Nah, nanti bisa diusulkan kepada Umi. Ya. Jadi gitu. Ramadan, makanya muslimin muslimat, masya Allah banyak orang-orang yang terdorong untuk sedekah, untuk memberikan buka puasa, untuk memberikan infaknya, apalagi Nabi memberikan semangat sallallahu alaihi wasallam. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri sha'im atau kama qala. Hadis sahih. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada seseorang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang puasa. Bayangkan kalau engkau memberikan buka puasa kepada 1000 orang, maka engkau pahalamu seperti puasa 1000 hari. Subhanallah. Subhanallah. Ibu-ibu nih lagi uzur, nggak bisa puasa nih, ada libur. Wah, aneh nggak mau ketinggalan. Wah, saya nggak mau ketinggalan nih. Bikin buka puasa untuk 10 orang, dibagi kepada orang-orang yang puasa, dapat dia walaupun lagi uzur, dia dapat pahala seperti puasa 10 hari. Cerdas tuh perempuan, pinter tuh perempuan solihah. Amin Allahumma. Dalam hadis yang lain Nabi memberikan satu dorongan, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Hindarilah neraka walaupun engkau bersedekah dengan separuh butir korma. Bukan satu butir loh, separuh satu butir korma. Jadi satu butir korma diseparuhkan, dibelah 2. Itu ada ceritanya. Nabi Allahumma sholli ala Muhammad ketamuan satu perempuan. Dia datang, ya Rasulullah, hal min tu'amin, apakah ada makanan ya Rasul? Rasulullah masuk ke dalam, nyari gak ada apa-apa. Rasulullah hidupnya sederhana. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah pas-pasan masuk ke rumah, nggak ada apa-apa. Aisyah, labbaik ya Rasulullah, ada makanan nggak? Ada makanan nggak? Ini ada ibu-ibu belum makan. Ya Rasulullah, hanya ada
separuh butir korma. Rasulullah merasa malu ngasih ke ibu ini korma yang tidak sempurna. Akhirnya dijawab, nggak ada wahai ibu, mohon maaf, bahasa kita. Akhirnya perempuan ini pergi. Perempuan tadi pergi berapa langkah, malaikat Jibril turun alaihi salam. Ya Rasulullah, wahai Rasulnya Allah, tidaklah akhlak seorang nabi menolak orang yang minta. Wahai Jibril, di rumahku nggak ada apa-apa, hanya ada satu kurma, atau itu nggak sempurna, hanya separuh kurma. Kata malaikat Jibril, berikan kepada dia ya Rasulullah. Rasulullah langsung menyuruh Siti Aisyah atau pembantu yang di rumah beliau untuk mengejar perempuan tadi. Dikejar, sampai ketemu. Rasulullah memanggilmu. Datang ke Rasulullah, diberikan, wahai ibu, mohon maaf, ini ada sedikit, mudah-mudahan bisa dimakan dan dinikmati. Perempuan ini senang, girang, dan dia berkata, ya Rasulullah, ini adalah makanan yang baru masuk ke perut saya semenjak pagi. Semenjak pagi nggak makan apa-apa. Kadang-kadang yang buat kita itu remeh, untuk orang lain berharga. Kadang-kadang satu makanan yang kita anggap itu udah nggak enak, untuk orang lain itu dikejar-kejar itu. Maka janganlah kita itu santri sama sekali, kita itu jangan sampai buang-buang makanan. Dosa, membuang-buang makanan dosa besar. Ini adalah tabdzir. Ya, kalau kita makan, habiskan. Kalau enggak habis, jangan dibuang. Ya, yang buat kita sudah enggak enak, orang lain banyak yang ngejar-ngejar, enak buat dia, saking enggak punyanya. Ini penting. Ya. Akhirnya Rasulullah melihat hal ini, beliau bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Bersedekahlah walaupun satu butir korma, bersedekahlah walaupun separuh butir korma. Siapa tahu sedekahmu itu bisa menghindarkan dirimu dari api neraka. Karena itu santri bulan Ramadan belajar untuk juga itu mengamalkan sunnah Nabi untuk sodakoh kepada temannya. Nong pondok ki wis ana takjilan si disiapke saka pesantren, tapi saya kepengen dapat pahala. Maka dia datengin pengurus. Itu bagian keuangan, Kang, aku titip ya untuk takjilan, tapi isoku mau sakmene 5.000. Ora apa-apa. Kamu melatih dirimu untuk punya jiwa memberi. Walaupun 5.000. Ya, makanya santri bagus putri itu apa seneng tuh, ada gerakan tiap hari mereka urunan untuk sedekah kepada saudaranya, temannya, Rp2.000. Ya, putra kalah gitu. Putra kalah. Putra jangan kalah. Sedekah tiap hari 2.000, diniatkan sedekah memberi buka puasa kepada temannya yang lain, kepada jamaah muslimin. Bisa atau enggak? Bisa atau enggak? Bisa atau enggak? Ya, coba buktikan. Pria punya selera. Tiap hari 2.000, niat, ya Allah saya niat ngasih bukaan kepada orang yang puasa semampu saya ya Rabb. Oh, kamu bisa 5.000 yang malah bagus. 2.000 kan cuma standar minimal. Ya, bisa dimulai, ya, dimulai. Niatkan. Allah tidak membutuhkan banyaknya jumlah, Allah membutuhkan niatmu yang sungguh-sungguh dan himmahmu. Allah tidak melihat jumlah, Allah melihat niatmu. Makanya kata Nabi Allahumma shalli ala Muhammad, sabaqa dirhamun alfa dirham. Kadang-kadang orang sedekah 1 dirham itu bisa melebihi pahala 1.000 dirham. Kok bisa ya Rasulullah? Ya, ada orang punya jutaan dirham, dia sedekah 1.000 dirham, ya ringan. Dia punya miliaran duit, sedekah 10 juta, ya ringan. Ringan atau ringan?
Dia punya miliaran duit. Sedekah 10 juta ringan. Tapi ada orang dia punya duit hanya 4.000 rupiah. Punya duit hanya 4.000 rupiah. Dia mau sedekah 2.000, berat atau berat? Ya Allah, duitku kayak orang 4.000. Abah kok malah ngajak gerakan sedekah ki piye jan-jan iki mau. Wah, gitu. Hatimu udah mulai ketar-ketir. Iki nak tenan, waduh repot iki. Lawan nafsumu. Aku ingin bersedekah dengan separuh harta. Punya duit hanya 4.000. Gerakan sedekah untuk memberikan puasa kepada saudaranya 2.000. Berat. Lawan. Aku ingin sedekah dengan 2.000 separuh hartaku ya Rabb. Sedekahin. Maka 2.000-mu itu di sisi Allah bisa jadi lebih utama daripada 10 juta dari orang yang duitnya miliaran. Paham? 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 Jelas? Masuk Pak Eko. Logikanya masuk berat. Ayo ada ono wong itu duit miliaran, sedekah 10 juta yo enteng. Duitmu mau 5.000. Ya, sedekah 2.500 yo abot separuh harta. Tapi kalau engkau karena Allah dan engkau mau itu melawan nafsumu, di sisi Allah bisa menjadi pahalamu 2.500 mengalahkan yang 10 juta dari orang yang dia punya duit miliaran. Berdasarkan hadis Nabi SAW tadi, ya, maka semangat. Ya, di 10 terakhir, di 10 kedua ini semangat santri-santri ayo, do latihan. Supaya kita juga terlatih jangan menjadi selalu tangan di bawah, tapi kita melatih menjadi tangan di bawah, tangan di atas. Al yadul ulya khairun wa afdalu min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih utama daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas maksudnya be? Syekh Kohar Al-Jawi. Apa maksudnya? Memberi, ya, memberi. Seperti bapaknya Kohar kemarin, kita sewa dari bapak beliau tuh mie ayam dan bakso. Oh, gitu. Dikasih pentolan tambahan. Gitu. Anak putra ada yang bingung. Oh, cawe itu loro-loro. Nah, mereka nggak tahu judulnya. Anak perempuan ini mie-nya 1 mangkok berdua, pentolannya 2. Nah, kamu kan mie-nya 1 mangkok 1 orang, pentolnya 1. Ono sing suudon, piye to jan-jan iki? Cawe itu mangane aki-aki begitu. Sak mangkok pentol gede loro-loro. Makanya kalau nggak tahu tanya dulu, jangan suudzon. Kono iki wis malah wis ngalami sak mangkok wong loro mau pentole gede-gede loro kanggo cah loro. Sing lanang-lanang sak mangkok dhewe pentole gede sitok, ono sing cilik loro sisan. Nah, jadi begitu. Ramadan adalah diklat, ya, madrasah imaniyah, madrasah Qur'aniyah, madrasah Islamiyah, madrasah nafsiyah, madrasah qalbiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah yang tak terhingga dari Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin ya rabbal. Masuk bulan Ramadan kita masih belum punya kepekaan, ya, kepada saudara-saudara kita yang kekurangan. Kita berlatih untuk bisa punya kepekaan, untuk bisa banyak memberi walaupun semampu kita, ya, sehingga kita menjadi jiwa yang pemberi. Dan dari sebab itulah Allah akan menitipkan dirimu kepadamu banyak rizki. Kalau engkau niat, ya Rabb jadikan aku terminal anugerahmu, aku kepingin memberi ya Rabb kepada sekian ribu orang, kepekesir. Nah, itu ada satu pengusaha di Semarang cerita nih, masih hidup orangnya. Dia tahun 90-an masih sekolah SMP, dia SMP atau SMA gitu, sekolah dia. Bulan Ramadan dia pulang dari les, habis sekolah dia les, dia pulang ada hujan, akhirnya dia masuk masjid, hujan. Sampai di masjid udah mau dekat maghrib masih hujan, akhirnya dia wah nggak bisa buka di rumah nih. Dia lapar, dia puasa. Baru dia azan maghrib, datang satu orang, ternyata di masjid itu ada orang ngirim bukaan puasa.
Ini pemuda yang masih SMP ini dikasih bukan puasa oleh takmir masjid itu, sampai makan kenyang, minum, senang. Alhamdulillah. Dia melihat hal itu, dia berkata kepada Allah, ya Allah, nanti kalau saya besar dan saya punya rizki, saya akan memberi buka puasa tiap hari 1.000 orang. Dia niat begitu. Ya, lihat niat. Kalau orang sungguh-sungguh kepada Allah dan orang itu serius kepada Allah, jujur, buat Allah gampang. Bener. Sekarang ini beliau pengusaha besar, pengusaha sukses. Tiap hari dia bikin 1.000 bungkus makanan untuk dibagi-bagi kepada para soimin soimat di masjid-masjid. 1.000 tiap hari, bahkan lebih kadang-kadang. Niatkan yang besar untuk umat, maka kamu akan dititipi amanat oleh Allah SWT. Jangan kamu berpikir sepenting awakku warak, sepenting awakku beres, selesai sudah. Ya jangan, kamu enggak dilayakkan untuk menjadi terminal kanugerah hanya Allah. Niatkan yang besar-besar. Ya Rabb, aku punya niat besar, aku kepingin begini, manfaat bagi umat, aku kepingin begini, manfaat bagi dakwah Islam, manfaat bagi agama Islam. Nawaitu, 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 dan kau sungguh-sungguh. Dan aku dalam niat ini serius ya Rabb, mengharap ridhamu, maka berikan aku kemampuan. Buat Allah kalau mau, kun fayakun. Ya. Maka tinggal kita mengambil hikmah-hikmah, mengambil pelajaran-pelajaran, mengambil keteladanan-keteladanan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik zahir batin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.